Muhammadiyah sebagai komponen bangsa yang bergerak di bidang pencerdasan, pencerahan keagamaan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam berbagai aspek, juga menghendaki bahwa pertama kita menghargai sikap kenegarawanan keempat tokoh tadi, ya, Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Mahfud, Pak Muhaimin, sekaligus juga memberi harapan bagi masa depan bangsa bersama tokoh-tokoh lain untuk bersama-sama membangun Indonesia. Pada yang memperoleh mandat, yakni Pak Prabowo, tentu juga harus menyerap aspirasi dari keempat tokoh tadi, yang juga menjadi sebuah pertanggungjawaban politik dan konstitusi yang besar dan berat. Karena Indonesia ke depan kan harus menata seluruh problem Indonesia dari berbagai aspek, kemudian membangun Indonesia berbasis pada Pancasila, supaya Pancasila itu tidak hanya sebagai sesuatu yang normatif, dan terakhir membawa kemajuan setara dengan bangsa lain. Jadi kita tidak boleh merasa berada dalam fase yang sudah maju. Kita ini masih tertinggal dari berbagai aspek yang memerlukan strong leadership, tapi sekaligus juga leadership yang memiliki hikmah, kebijaksanaan dan kecerdasan tinggi. Yang terakhir, pasca pemilu, seluruh komponen bangsa dalam keragaman orientasi politik itu harus mulai membangun semangat bersatu dalam keragaman. Jangan sampai kita larut dalam situasi politik yang kemudian kita terpecah, tapi juga sekali lagi seluruh pihak termasuk partai politik, ya, nanti juga eksekutif, legislatif, yudikatif harus belajar dari kekurangan, kelemahan dan problem yang selama dihadapi, bahwa Indonesia itu memiliki masalah karena jangan-jangan kita sendiri memang ikut menciptakan masalah itu. Oke, Prof, masih relevan nggak Prof adanya oposisi Prof, ataukah rekonsiliasi? Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia itu memang perlu rekonstruksi, ya, apapun namanya, tapi prinsipnya harus berjalan check and balances. Sebuah bangsa dan sistem politik yang tanpa check and balances itu nanti akan mengalami stagnasi. Karena apa? Kita merasa berada di jalan yang tepat, tetapi ternyata tidak tepat. Jadi selalu relevan, harus hidupkan check and balances oleh seluruh kekuatan, tapi juga bersamaan dengan itu harus ada pikiran-pikiran yang berorientasi ke masa depan untuk membawa Indonesia mengejar ketertinggalan. Oke, terima kasih ya. Sedikit Pak soal putusan MK sudah memboleh. Yang pertama, Pak Anies Muhaimin dan Pak Ganjar Mahfud kan sudah menyampaikan pernyataan menerima hasil MK, sekaligus juga memberikan catatan-catatan kritis yang menunjukkan di satu pihak sikap kenegarawanan yang konstitusional, karena MK adalah lembaga yang memutuskan final and binding. Tapi pada saat yang sama kenegarawanannya juga ditunjukkan dengan pemikiran-pemikiran kritis tentang Indonesia ke depan, baik yang menyangkut sistem hukum yang oleh Pak Mahfud disebut harus benar dalam hal merumuskannya, menegakkannya, dan juga sikap kita menerima keputusan hukum. Pak Anies juga sebagaimana Pak Ganjar, Pak Mahfud memberi catatan kritis tentang masa depan konstitusi kita yang masih punya harapan karena ada
dissenting opinion, tapi lebih dari itu bahwa membangun bangsa dan negara untuk yang baik disambung, yang harus dilakukan perubahan-perubahan ini menggambarkan proses rekonstruksi ke depan. Nah, kita seluruh komponen bangsa tentu posisinya adalah posisi konstitusional, tapi sebagai bentuk dari responsibility kita, tanggung jawab kita terhadap kebangsaan, kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu bahwa demokrasi, pemilu, dan membangun sistem hukum itu memerlukan komitmen yang tinggi dari seluruh pihak dan institusi agar pasca reformasi itu kita jujur membangun tiga komponen penting berbangsa bernegara tadi dalam usaha membawa Indonesia lebih baik. Nah, kemudian juga penting untuk semua penyelenggara negara di eksekutif, yudikatif, dan legislatif serta semua institusi agar terbuka pada proses perubahan, kritik, sekaligus juga perbaikan, karena sebuah bangsa yang sedang menuju pada kemajuan memang meniscayakan kita mengoreksi kelemahan dan kekurangan, dan tidak boleh lagi ada pikiran-pikiran yang status quo yang kemudian bangsa ini mengalami Ekonomi Indonesia diserahkan secara simbolik. Sekali lagi boleh minta tepuk tangan ya teman-teman dan hadirin semua. Mungkin sedang menikmati hasil ujiannya. Dan jujur bahwa bagian dari buku ini atau spirit buku ini juga saya memperoleh inspirasi dari kampus Persitai. Dan ini membawa saya juga pada bagian dari bisa berkontribusi untuk Indonesia lewat Muhammadiyah yang juga terwarnai oleh pemikiran-pemikiran yang hidup di kampus ini, tentu dengan proses pergumulan yang berbeda juga. Dan terima kasih juga ini sudah dikasih jaket kehormatan yang saya dulu sudah masuk anggota juga ya. Nanti ditambah Gus Yahya juga bisa diundang di sini ya, nanti kita reuni di sini. Jadi ini sebuah kehormatan juga bagi saya, sekaligus juga ikut mensas. Tadi Mas Hakim cerita ini sudah menjadi kampus dengan mahasiswa, tapi yang hadir kok luar biasa. Berarti Pak Heru dan kawan-kawan ini sudah sukses menciptakan kampus ini sebagai kampus untuk arena berpikir dan terus berpikir. Saudara sekalian dan Bapak Ibu sekalian, saya